Aku nangis saya dengar itu. Saya di situ mudah-mudahan saya bisa mencontoh apa yang dilakukan sama mama saya. Kalau orang itu sebenarnya tidak ada yang pernah cocok katanya. Eh, Papa sama mama pun nggak pernah cocok gitu loh. Jadi itu selalu saya sebutin karena saya setakut itu sama akhirat sih sebenarnya. Apa nasihat terbaik yang pernah diberikan oleh papa dan juga mama? Oh, dari papa mama. Atau dari siapapun? Ya. Kode saya nggak inilah, masih belajar saya. Kalau dari papa mama, mama itu selalu ngajarin kalau kita berhasil, kalau kita mencapai cita-cita kita, jangan lupa sama orang lain. Dia selalu bilang kayak begitu karena sebagian harta kita itu adalah milik mereka. Jadi bukan milik kamu semua, Mbak Im, itu perantara kamu itu. Jadi itu kata-kata yang selalu saya ingat sampai sekarang. Jadi terkadang kalau saya dapat besar itu, gimana caranya saya berpikiran itu bukan uang saya semuanya. Gimana saya membagikannya ke orang-orang yang istilahnya membutuhkan ya. Itu kata-kata yang selalu saya ini ingat sama orang lain. Karena doa mereka itu lebih hebat daripada orang-orang yang bisa dibilang mungkin orang yang mampu. Doa mereka tuh hebat banget, baik. Dan itu yang saya ini. Karena mama dari dulu tuh saya kasih uang tuh saya bingung. Kok nggak pernah pakai baju bagus, nggak pernah pakai tas bagus, nggak pernah. Dan akhirnya saya tahu baru pas ketika mama meninggal gitu ya. Papa bilang sama saya, uang kamu tuh semuanya buat orang Purwakarta. Purwakarta kampungnya dia. Saudara dia banyak banget. Semua di sana baik. Makanya kamu nggak pernah nggak lihat ini. Aku nangis saya dengar itu. Saya di situ mudah-mudahan saya bisa mencontoh apa yang dilakukan sama mama saya. Amin, pasti. Amin. Dan sudah dilakukan. Amin. Amin. Kalau dari papa apa biasa nasihat? Kalau dari papa itu tentang perkawinan sih kalau dari papa. Perkawinan itu, kalau orang itu sebenarnya tidak ada yang pernah cocok katanya. Papa sama mama pun nggak pernah cocok gitu loh. Gimana caranya kamu melihat pasangan kamu, jangan lihat kebaikannya. Lihat kejelekannya, keburukannya yang paling buruk aja. Misalkan kamu bisa menghadapinya, tahu cara mengatasinya, kamu kawinin. Tapi misalkan enggak, jangan. Karena memang itu yang akan kamu temuin. Dan tidak ada orang yang cocok, papa mama pun nggak ada yang cocok. Jadi jangan kamu harap kamu sama istri kamu itu cocok. Nggak akan ada pernah orang yang cocok. Jadi benar-benar istilahnya kamu lihat pasangan kamu keburukannya. Kamu pikirin, bisa atau enggak kamu ini. Misalkan dia orangnya nggak sabaran, marahan. Bisa nggak kamu ini? Kalau misalkan bisa, kawinin. Tapi misalkan nggak bisa, jangan. Nah, itu kata-kata yang selalu saya ingat sampai sekarang. Jadi kalau ngelihat orang itu, apalagi pasangan saya gitu ya, dan itu bisa istilahnya ketika saya terapin di pekerjaan saya ke staf saya. Ketika dia tidak cocok sama saya, tapi pekerjaan yang saya tidak bisa lakuin seperti keuangan atau nggak apapun, ketika dia bisa, yang harus menyesuaikan adalah saya. Bukannya dia harus ke sifat saya. Karena saya memerlukan dia. Dan itu pelajaran yang saya bilang bisa dipakai buat di kehidupan saya keluarga. Dan ternyata buat di bisnis juga bisa. Tidak semua orang cocok banget. Tidak semua orang harus ngikutin kamu. Tapi kamu harus ngikutin dia supaya kamu itu jalannya benar. Visi kamu itu jalannya benar. Dibutuhkan kedewasaan. Betul. Untuk bisa mengerti dan menjalani yang baru saja dikatakan oleh Mbak Im. Itu benar. Karena ego kan? Ego. Maksudnya kenapa seharusnya saya nyesuaiin sama dia? Iya. Orang saya bosnya, ya kan? Iya benar. Tapi dibutuhkan ego. Betul banget. Pelajarannya itu ego yang bisa merusak kebahagiaan. Betul. Oke, 2 pertanyaan terakhir untuk Mbak Im. Boleh. Kadang ya, saya tuh percaya di saat-saat sulit, kadang kita mungkin nggak bisa cerita ke siapa-siapa kan. Mungkin kita juga nggak mau menunjukkan kesulitan dan kesedihan kita. Tapi salah satu cara yang paling ampuh adalah dengan berdoa. Betul. Apa yang selalu ada di doa seorang Mbak Im Wong? Oh, doa saya? Doa saya itu yang paling saya ingat adalah saya itu jarang doa untuk dunia sih sebenarnya. Jadi doa yang selalu saya ucapin adalah sebenarnya 4 ya. 5 sebenarnya dengan dihapuskan dosa ya. Pertama pokoknya dihapuskan segala dosanya. Habis itu saya selalu doa, tolong jauhkan saya dari neraka jahanam.
Habis itu tolong jauhkan dari saya siksa kubur. Habis itu tolong jauhkan saya dari fitnah dajjal, fitnah setan, atau enggak fitnah yang buruk. Itu 5 yang selalu saya sebutin. Karena menurut saya fitnah buruk dan juga fitnah setan itu buat saya takutnya merusak apa yang udah kita bangun selama ini ya. Dalam arti kebaikan yang kita lakuin, ini takutnya, dan kalau misalkan itu ada gitu ya, tolong disabarkan gitu loh. Tapi kalau misalkan dijauhkan dari neraka jahanam, kayaknya harus saya sebutin terus, karena tujuan saya hidup di dunia itu cuma buat ibadah sebenarnya, bukan buat uang. Jadi gimana caranya uang itu jadi bekal saya di akhirat. Dan siksa kubur itu saya juga paling takut ya. Jadi saya percaya akan ada siksa kubur. Kalau misalkan saya meninggal besok belum siap, akan ada siksa kubur, tapi misalkan kita punya ibadah yang bagus akan menjadi taman surga. Jadi itu selalu saya sebutin karena saya setakut itu sama akhirat sih sebenarnya. Dan saya mau juga sisa kehidupan saya sekarang itu gimana caranya saya mengingatkan diri sendiri dan juga orang lain. Karena buat saya itu, ya saya hidup kayak begini setelah saya baca buku satu yang sangat berpengaruh buat saya, ya satu tujuan adalah keluarga, terus habis itu harta, habis itu anak yang paling kita sayang pun, apalagi pas saya udah punya Kiano ya, ternyata kebayang banget deh. Ya sayang gini sama anak, gila lupa semuanya. Itu semua cuma titipan. Jadi di situ saya baca semua cuma titipan, yang ada itu adalah amal ibadah kita dan juga Allah. Jadi ketika kita meninggal tidak membawa apa-apa, amal ibadah kamu akan diperhitungkan sebanyak apa, dan amal itu dipertanggungjawabkan. Tidak ada sangkut pautnya dengan istri, anak, ini nggak ada. Jadi di situ saya berpikiran ya hidup kita cuma ibadah sebenarnya. Gimana saya meninggal besok, ya saya masuk surga, amin ya. Cuman sangat sulit karena saya tahu banget dosa saya itu banyak banget sih, banyak banget. Gimana caranya memang di ada waktu sekarang tuh, kenapa kalau misalkan orang di akhirat juga misalkan saya baca dari menurut ajaran agama saya, walaupun agama semua bagus ya, saya percaya dan selalu saling menghormati. Cuman di agama saya juga ada cerita juga ketika dia masuk neraka gitu ya, dia cuma bilang tolong kembalikan saya ke dunia, karena sebenarnya kewajiban yang engkau perintahkan sebenarnya mudah sekali, tapi kenapa saya nggak kerjakan. Tapi Allah bilang tidak ada waktu lagi buat kamu. Jadi kalau saya bilang sebenarnya apa yang diwajibin ini sih sebenarnya nggak berat ya, sholat cuma 5 menit, tapi ya kadang-kadang ketika orang sudah meninggal dia baru menyesal. Nah itu dia sih, itu yang saya takut banget. Ya mudah-mudahan juga di sisa waktunya kita semua gitu ya, apalagi saya gitu ya, mudah-mudahan juga bisa ke arah yang saya bilang memang di sini cuman kayak berteduh di pohon sih kalau anggapannya itu di agama saya. Habis panas teduh di pohon, habis itu kita yuk dari berangkat yuk. Cuman dunia itu cuman sebegitu sedikitnya gitu loh, yang selamanya ya di akhirat nanti. Jadi itu benar-benar saling mengingatkan, apalagi juga Mami juga dengan semua ininya senang, makanya tadi saya ngisi ini saya gitu ya, maksudnya kita bilang motivasi untuk semua orang, apalagi nonton juga banyak banget manfaat itu yang mudah-mudahan kita ke arah yang sama. Amin. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang kita lakukan itu seperti apa, tapi yang kita tahu ya kita berikan yang terbaik. Bener. Dan sesuai dengan yang memang kita niatnya dan kemampuan kita dengan cara kita sendiri. Betul. Kan. Betul banget. Iya. Oke, terakhir. Apa tuh? Iya kan banyak sekarang orang itu gagal, ditipu, difitnah, mencoba banyak hal nggak berhasil. Misalnya kayak tadi buka restoran gagal, buka toko gagal. Apa yang bisa pesan untuk mereka gitu supaya mereka bisa bangkit, karena again untuk menuju atas kan kita harus bangkit. Betul. Dari kegagalan. Pesan dari Baim. Kalau itu sih gampang ya, dalam arti gampang tuh saya selalu bilang itu sebenarnya bukan kegagalan ya. Tapi yang tadi saya bilang itu kegagalan itu adalah kunci sukses, itu benar. Cuman ketika saya nggak berhasil restoran dulu, saya selalu bilang itu bukan kegagalan. Tapi saya selalu bilang diri saya itu, saya nemuin satu cara lagi untuk berhasil. Selalu. Ketika saya nggak berhasil di keuangan, gue nggak berhasil di sini ya.
nextnya gue akan cari orang yang jago di keuangan. Tapi ketika ada nggak berhasil lagi, itu bukan suatu kegagalan. Gue nemuin satu cara lagi untuk berhasil, apa ya? Oh ternyata kalau lagi syuting gue harus ada orang nih jagain restoran gue. Yuk kita cari yuk, GM yuk, bagus yuk. Ketika itu nggak berhasil lagi terus, sekarang dan akhirnya sekarang sudah di tahapan yang, oh ternyata gue itu kalau udah syuting memang tidak bisa. Tidak bisa. Dan akhirnya memang harus ada orang yang berpengalaman di bidangnya yang mengatur itu semua. Saya di bidang promotion dan marketing deh, gitu loh. Sekarang sudah di tahapan yang sangat mengerti itu. Dan akhirnya juga selalu bilang, hampir sekarang juga sampai udah 13 tahun restoran selalu bilang, apalagi ya yang bikin gue gak berhasil loh. Oh ini ya, gue nemuin satu cara lagi untuk berhasil. Jadi saya bilang tuh, kegagalan itu gak ada ya. Itu malah kayak sekolah. Sekolah untuk ke tahapan berikutnya, tahapan berikutnya. Balik lagi tapi harus keyakinannya tinggi banget. Kalau nggak ada keyakinan sama aja bohong. Beneran, kayak Mbak Mary juga waktu awal juga cerita untuk memulai itu juga gagal lagi, lama bukan gagal, nemuin lagi dan akhirnya berhasil. Buat saya emang itu cerita begitu yang kadang-kadang motivasi saya untuk iya ya, orang bisa kok. Coba lagi. Iya, coba lagi, tapi selalu saya itu mau menjadi nomor satu dalam setiap bidang, mau acting, mau YouTube itu ya. Dan saya selalu aim yang nomor satu siapa ya sekarang ya? Apa yang saya belum punya dari dia ya? Coba gue iniin. Semuanya saya seperti itu. Kalau misalkan kita endingnya menjadi 2, 3, 4, yang penting saya sudah berusaha untuk menjadi nomor satu. Nah apa saya bilang yang penting usahanya saya menjadi nomor satu. Makanya kemarin itu benar-benar saya tuh kayak mimpi lah. Gila, kok bisa gue di posisi ini ya? Yang terkadang memang yang kita ngerencanain, kalau misalnya ngerencanain gitu ya, untuk dapetin malah nggak bisa. Tapi ketika nggak ngerencanain, tiba-tiba, kok bisa gitu. Ketika kita membiarkan rencana yang di atas, yang terjadi ternyata jauh lebih baik dari rencana kita kan. Bener, nominasi itu menang nih, udah siapin semuanya, kagak menang. Kira kita nggak ini, diamin, menang, gue ngomong apa dalam depannya. Kocak banget. Iya, tapi itulah hidup, ya kan? Do our best and let God do the rest, kan? Bener banget. Okay. Thank you sekali lagi, Mbak Im, udah selalu berbagi. Thank you, dan semoga apa yang dibagikan bermanfaat. Seperti yang saya selalu bilang, setiap orang punya cerita, setiap cerita pasti ada pelajaran berharga. Semoga cerita dari Mbak Im Wong hari ini bisa memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Dan tetap semangat, fight till the end, and never give up. Bye-bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.